Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih. Wa idza massahu asy-syarru fadzu du'ain 'arid. Shadaqallahul azim. Para pendengar, para penonton di mana saja berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat melaksanakan tugas-tugas keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita tidak bisa membayangkan kalau Allah memberikan kesehatan yang tidak sehat kepada kita, kesehatan yang tidak prima kepada kita, maka kita pasti terhalang untuk melaksanakan tugas-tugas kita, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Karena itulah maka setiap saat kita menyatakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya itu. Hanya itulah yang bisa kita lakukan untuk membalas nikmat Allah itu adalah dengan mensyukuri nikmat-Nya. Mensyukuri dengan cara mengisi nikmat itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, para pendengar yang saya muliakan, ayat yang saya bacakan tadi yaitu wa idza an'amna 'alal insani, apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, memberikan kesenangan kepada manusia, a'rada wa na'a bi janibih, dia menyimpang, dia berpaling dari Allah. Kalau manusia diberi keenakan, manusia menyimpang dan membangkang dari Allah. Itu Allah sendiri yang menjelaskan itu. Karena itulah maka kita perlu hati-hati di dalam menerima nikmat Allah. Karena Allah peringatkan ketika kalian diberi nikmat, diberi hal-hal yang menyenangkan, lupa daratan, tidak pernah ingat Allah dan membangkang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iza masyahu syarru fazu du'ain arid. Tetapi apabila mereka mendapatkan kesulitan, apabila mereka mendapatkan masalah dalam kehidupan mereka, apabila mereka mendapatkan kemalangan dalam kehidupan mereka, apabila mereka mendapatkan musibah dalam kehidupan mereka, fazu du'ain arid, maka doa mereka, kata Allah, panjang-panjang. Siapa yang mengatakan itu? Allah sendiri yang menyatakan itu. Allah tahu persis manusia punya watak seperti itu. Punya watak kalau mendapat kesenangan, mendapat kenikmatan,
dia menyimpang dari Allah, dia membangkang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Dalam uraian kita masih kita menjelaskan bagaimana memanfaatkan nikmat malam dan nikmat siang. Bagaimana cara menikmati dan mengisi nikmat malam dan nikmat siang. Kemarin kita sudah menjelaskan sebagian dari cara mengisi nikmat malam dan nikmat siang itu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi petunjuk Allah yang lain. Bagaimana seharusnya manusia menjalani nikmat Allah yang berkaitan dengan nikmat malam dan nikmat siang. Allah menyatakan dalam surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 6 sampai 68. Ayat 6 sampai ayat 8. Bagaimana Allah berkata tentang itu di dalam ayat itu? Kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil itu, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Di dalam ayat ini ada disebutkan nikmat malam dan nikmat siang. Bagaimana cara kita memanfaatkan nikmat siang dan nikmat malam? Allah memberi petunjuknya di dalam ayat ini. Kata Allah di dalam ayat ini, Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bangun di waktu malam, kata Allah. Hiya asyaddu wat'an, adalah lebih tepat. Asyaddu wat'an, paling tepat. Untuk khusyuk dalam beribadah. Wa aqwamu qila, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bacaan-bacaan yang dibaca pada waktu malam itu lebih berkesan. Ini Allah menunjukkan bahwa melaksanakan ibadah pada malam hari itu lebih khusyuk daripada di siang hari. Kemudian bacaan-bacaan yang dibaca pada malam hari itu lebih besar, lebih berkesan dan lebih menyentuh hati. Kalau kita membaca Al-Quran pada malam hari, di tengah keheningan malam, orang sedang lelap tidur, orang sedang enak tidur, kita baca itu sangat menyenangkan, sangat mengenakkan, karena tidak ada yang mengganggu. Bacaan-bacaan zikir kita waktu malam lebih berkesan dan lebih menyentuh hati daripada kita berzikir di siang hari. Di malam hari tidak ada gangguan, suasananya tenang. Di siang hari banyak gangguannya. Ini petunjuk Allah. Petunjuk Allah kepada kita. Sesungguhnya bangun di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk dalam beribadah. Dan bacaan yang dibaca pada malam itu lebih berkesan daripada membaca zikir di waktu siang. Tetapi Allah membedakan antara cara melakukan ibadah di siang hari dengan di malam hari. Lalu apa kata Allah yang berkaitan dengan memanfaatkan nikmat siang itu bagi kita? Allah menyatakan, Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu pada siang hari itu
mempunyai urusan yang panjang. Coba Allah di sini menjelaskan kalau siang hari itu kamu banyak sekali urusanmu, banyak sekali pekerjaanmu, banyak sekali yang kamu lakukan pada siang hari. Sehingga apa? Sehingga kamu tidak konsentrasi, tidak khusyuk untuk melaksanakan ibadah. Sehingga kalian itu bacaan-bacaanmu pada waktu siang itu kelihatannya terburu-buru. Kelihatannya terburu-buru. Dan apa? Belum selesai melaksanakan sholat sunat, sudah ada panggilan untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian kita belum selesai waktu untuk makan, sudah terburu-buru dengan pekerjaan kita. Jadi kata Allah, bagi kalian pada siang hari itu banyak urusanmu yang kamu kerjakan. Allah sendiri yang menyebut. Kalian kalau pada siang hari banyak pekerjaanmu yang berkaitan dengan dunia, sehingga kalian itu tidak khusyuk pada siang hari beribadah. Kemudian kalian tidak bisa tenang untuk beribadah pada siang hari, karena semuanya serba terburu-buru oleh banyaknya urusan. Coba, kadangkala kita mau sholat Jumat lebih cepat datang, tapi apa? Karena pekerjaan. Kita datangnya pas pada saat khatib itu menyampaikan khutbah kedua. Bahkan ada yang hanya mendapatkan pada saat imam itu sudah mau berdiri untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena urusan kita di siang hari itu, kata Allah, banyak. Kemudian kata Allah dalam sambungan ayat itu, wazkurisma rabbika watabattal ilahi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Watabattal ilahi tabtila, maka beribadahlah kepada Allah dengan secara tekun. Kalau kalian itu berada di siang hari untuk beribadah, laksanakanlah ibadah itu dengan tekun, walaupun kamu terkejar oleh waktu untuk melaksanakan semua pekerjaan kalian. Kita merasakan semua itu dalam kehidupan kita. Kalau siang serba terburu-buru, bahkan orang seringkali menunda sholat asarnya karena terkejar waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya yang harus selesai sebelum jam sore itu. Itulah yang dialami oleh kita sepanjang hari pada siang hari itu. Kita terburu oleh pekerjaan. Seorang dosen terburu-buru mengerjakan sholatnya. Karena apa? Sudah ada janji dengan mahasiswa mengajar jam 1. Seorang pimpinan perusahaan akan terburu-buru mengikuti sholat Jumat itu. Akan terlambat datang karena ada rapat. Kemudian cepat pulang dari Jumat setelah selesai. Karena apa? Sebentar lagi ada rapat. Itulah kata Allah. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya kalian itu pada siang hari banyak urusanmu. Para pendengar, para penonton, para pemirsa di mana saja berada, Allah yang membukakan rahasia itu. Pada malam hari kalian lebih tenang beribadah, kemudian pada siang hari terburu-buru dengan pekerjaan kalian dalam melaksanakan ibadah. Untung saja sholat duha itu dilakukan sebelum berangkat pekerjaan. Kalau sudah di kantor, sudah ada menunggu dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Para pemirsa, para penonton di mana saja berada, inilah cara yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memanfaatkan nikmat malam yang diberikan oleh Allah dan menjalankan
dan mengisi nikmat siang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton di mana saja berada, demikianlah pengkajian kita pada hari ini, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020. Masih dalam kaitan dengan mengisi nikmat-nikmat Allah yang banyak itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.